Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. And don't forget, jangan lupa ya, to always menjaga kesehatan, selalu menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan dari pemerintah melalui 3M. M yang pertama adalah selalu memakai masker, yang keduanya selalu menjaga jarak, dan yang ketiganya adalah selalu mencuci tangan. Well students, before going to our subject, let's pray together. Mari kita berdoa bersama-sama. Semoga ilmu yang kita pelajari pada kesempatan kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Let's start. Are you ready to learn English? Let's check these videos. Okay, welcome to English lesson with me Mr. Pipit Sugiarto. Well students, baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini tujuan pembelajaran daripada materi kali ini yang pertama adalah students are able to identify the social functions of descriptive text, yaitu siswa-siswa mampu mengidentifikasi fungsi sosial daripada descriptive text. Dan yang selanjutnya adalah students are able to identify the structure of descriptive text, yaitu siswa mampu mengidentifikasi struktur daripada descriptive text. Dan yang selanjutnya adalah students are able to identify the language feature of descriptive text, yaitu siswa mampu mengidentifikasi fitur kebahasaan daripada descriptive text. Baiklah, kita langsung saja pada materi tentang descriptive text. So, what is descriptive text? Ya, descriptive text adalah salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang menggambarkan dengan sangat jelas sifat-sifat yang melekat pada sesuatu. Baik itu manusia, hewan, tumbuhan, maupun benda-benda mati, yang artinya teks ini mampu menjelaskan atau menggambarkan dengan sangat jelas sifat-sifat pada manusia, sesuatu, hewan, tumbuhan, ataupun benda-benda mati. Nah, adapun generic structure atau struktur daripada descriptive text sendiri, yaitu yang pertama adalah identifications atau identifikasi, dan yang kedua adalah descriptions atau deskripsi. Nah, adapun identifications pada bagian ini terletak pada paragraf pertama. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi suatu objek yang ingin dideskripsikan. Jadi kita tentukan objeknya terlebih dahulu, lalu kita gambarkan ya, atau kita identifikasi objek tersebut. Nah, identification itu sendiri berfungsi untuk memperkenalkan kepada para pembaca tentang objek yang akan dijelaskan. Sebelum kita memberitahu tentang lebih rinci mengenai objek tersebut pada paragraf yang akan dibahas selanjutnya. Yang kedua adalah descriptions. Pada bagian ini terletak pada paragraf kedua dan seterusnya. Jadi posisi deskripsinya itu terletak umumnya pada paragraf kedua. Hal ini berisi tentang sifat-sifat yang melekat pada sesuatu yang sudah kamu kenalkan kepada pembaca pada paragraf pertama. Jadi kita jelaskan sesuatu, benda maupun manusia ataupun hewan itu menjelaskannya di paragraf kedua, yaitu mendeskripsikannya. Adapun language feature of descriptive text atau fitur-fitur kebahasaan daripada descriptive text sendiri, yaitu yang pertama adalah simple present. Jadi selalu menggunakan simple present tensesnya. Dan yang kedua adalah adjective atau kata sifat ya. Dan yang terakhir adalah present passive voice ya, yang umumnya biasa dilakukan atau di, yang tadinya menendang jadi ditendang, yang tadinya belajar jadi dipelajari. Itu contoh daripada bentuk passive voice. Baiklah, kita akan lebih detailnya masuk pada pembahasan language feature
itu sendiri. Baiklah, ini adalah contoh daripada simple present. For example, di sini rumusnya daripada simple present yaitu subject verb 1 plus objek atau keterangan komplement. Di sini ada contoh my lovely cat atau kucing kesayanganku. Pada paragraf pertama itu pastinya menjelaskan tentang identifikasi daripada descriptive text. Nah, simple present di sini ada yang kita tandai yaitu he is itu to be is, dan pastinya rm is itu posisinya pada verb 1, dan selanjutnya adalah he loves. Ya, he loves, jadi love itu adalah verb 1, ya, kata kerja pertama. Lalu kita beranjak pada paragraf kedua, contoh he likes to play with it. Jadi likes itu juga verb 1, bentuk daripada simple present. He is also always try to catch his tail, itu juga he is juga adalah bentuk daripada simple present. Dan masih banyak beberapa contoh lainnya di setiap kalimat. Pastinya kalimat ini mendeskripsikan atau menggambarkan daripada bentuk simple present. Nah, yang selanjutnya adalah adjektif atau kata sifat. Contoh di sini, I have a rabbit. His fur is white and has black spots. Jadi white itu kata sifat dan black juga kata sifat. Lalu di kalimat selanjutnya adalah he has long. Ya, long di sini adalah kata sifat, short juga kata sifat, dan he also has cute red bigs. Nah, big juga cute, red big itu adalah bagian daripada kata sifat yang menjelaskan tentang objek itu sendiri, yaitu objeknya bentuknya berbentuk noun. Ya, jadi kata sifat itu selalu mensifati objek setelahnya, yaitu kata benda pada umumnya. Nah, yang selanjutnya adalah passive voice. Passive voice mempunyai rumus objek plus to be, yaitu is, mr, plus verb 3 plus by plus subject plus adverb. Di sini ada contoh dari sebuah teks yang berjudul Borobudur Temple. Nah, di sini ada beberapa kalimat yang mengindikasikan, menunjukkan tentang bentuk daripada passive voice. Kita lihat di paragraf pertama, di kalimat kedua adalah ada kata it is situated. Jadi it itu bentuknya objek, lalu is itu to be, lalu situated itu adalah kata kerja verb 3, ya, kata kerja verb 3 yang memang bentuknya passive voice. Yang selanjutnya adalah kita lihat di paragraf ketiga, yaitu Borobudur Temple was built by. Nah, Borobudur Temple itu adalah objek, lalu was adalah to be, ya, lalu plus verb 3 yaitu built, lalu by plus subject. Nah, di kalimat selanjutnya kita lihat pada paragraf keempat, yaitu Borobudur is visited by more and more tourists. Jadi Borobudur adalah bentuk objek, is adalah to be-nya, visit adalah bentuk daripada verb 3, lalu by, lalu more and more tourists adalah bentuk daripada subjek. Nah, sampai di sini mungkin paham kalian tentang bentuk daripada passive voice. Baiklah, itu adalah beberapa contoh daripada language feature dalam descriptive text. Baiklah anak-anak, kita mulai pada latihan soal kali ini. Nah, di sini ada sebuah teks, ya. Teks ini membahas tentang sebuah kota atau negara Singapura. Nah, kalian bisa baca tersendiri, lalu dengan hasil bacaan kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan setelahnya. Baiklah, di sini terdapat 5 questions. There are 5 questions, terdapat 5 pertanyaan. Nah, ini sebagai soal latihan.
Jawablah ya pertanyaan tersebut dengan tepat dan benar dan penuh kehati-hatian. Now students, do you understand what I have already explained to you? Well, semoga ilmu yang barusan Mr. sampaikan menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. And don't forget, always practice, practice, and practice, because practice makes perfect. That's all from me. Thanks a lot for your attention. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.